Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo al-kiram, pemirsa PKS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahu adzim. Ayyuhal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa dalam acara tausiah menjelang maghrib oleh PKS TV. Suasana yang ada pada saat sekarang adalah suasana yang bagi kita semua membutuhkan keprihatinan, membutuhkan nilai rasa, membutuhkan perhatian bagi semua, khususnya umat Islam dan umumnya buat semua manusia yang ada di muka bumi. Suasana ketika kita menghadapi pandemi corona saat ini, maka bagi kita semua yang paling baik adalah kembali kepada Islam, kembali kepada syariat Islam, kembali kepada aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sekalian rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah akan diberi rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari surat At-Taubah ayat 71 ini, maka kita perlu mempraktekkan, kita perlu mengambil pelajaran apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan arahan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa orang yang beriman, mereka dituntut untuk saling membantu kepada orang beriman yang lain. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang mukmin yang satu, mereka saling membantu orang mukmin yang lain. Ini harus kita rasakan bahwa kita adalah orang yang beriman. Saat sekarang bagaimana kita menyaksikan bagaimana suasana-suasana yang ada, kita disuruh untuk peduli dengan sesama umat manusia. Di sini digambarkan bahwa prioritas yang menjadi ciri dari ayat ini adalah bagaimana kita mulai dari sekeliling kita. Kita peduli kepada
keluarga kita. Kita peduli kepada kanan kiri kita. Kita peduli kepada masyarakat kita. Kita buka mata, kita buka telinga, kita dengarkan rintihan mereka. Kita buka mata bahwa kita menyaksikan ada di sekeliling kita ada orang-orang yang perlu kita bantu. Maka saat itu kita berusaha untuk memberikan bantuan kepada mereka. Walaupun bantuan itu bisa jadi memang berasal dari kita sendiri. Bantuan itu bisa jadi berasal dari orang yang kita salurkan. Bantuan itu bisa jadi berasal dari para donatur yang kita kelola, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Membantu orang lain ini adalah ciri orang yang beriman. Membantu orang lain ini adalah syariat Islam. Sehingga kalau kemudian kita mempraktekannya, insya Allah kita sudah melaksanakan ajaran Islam. Ada aturan dari pemerintah, ada aturan dari ulama. Mereka memerintahkan kita supaya lockdown, kita supaya PSBB. Bagaimana kita melakukan ibadah di dalam rumah. Kita tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Kita tidak melakukan sholat Jumat di masjid. Kita tidak melakukan tarawih di masjid. Ini adalah maknanya kita sedang membantu mukmin yang lain. Maknanya adalah kita sedang peduli dengan orang mukmin yang lain. Kita sedang peduli dengan orang Islam yang lain. Mengapa demikian? Pedulian kita karena kita sedang menjaga diri kita sendiri agar tidak tertular wabah tersebut. Yang kedua, kita tidak menyebabkan orang lain tertular karena kita. Yang ketiga, bisa jadi kita tidak punya wabah, orang lain tidak punya wabah. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa tidak tenang. Kita merasa tidak nyaman. Padahal kita butuh sekali menghadap Allah dalam suasana hening, dalam suasana khusyuk, dalam suasana nyaman, dalam suasana tentram. Ayolah hadirin rahmatullah, inilah titik yang penting kita tangkap, bahwa ketika kita melaksanakan perintah ini, maka sesungguhnya kita sedang mempraktekkan ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, dari ayat yang tadi disampaikan, bahwa orang-orang yang beriman mereka disuruh melakukan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dalam suasana sekarang ini pun kita bisa mempraktekannya. Dalam suasana tidak ada wabah, kita kesannya biasa saja. Tapi ketika ada wabah, jangan-jangan kita bingung bagaimana melakukan ma'ruf, bagaimana mencegah kemungkaran. Padahal kita tahu sesungguhnya sangat mudah kita lakukan. Memerintahkan yang ma'ruf, bagaimana kita mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang bahayanya virus corona. Bagaimana kepada masyarakat cara menularnya. Bagaimana menyadarkan kepada masyarakat risiko-risiko mereka terkena virus corona karena kita, karena orang lain, karena kita berkumpul, karena kita bersentuhan dengan mereka. Ini sudah bagian dari amar ma'ruf. Adapun nahi mungkar adalah kita memerintahkan, mengajak kepada jamaah masjid, mengajak kepada warga kita, mengajak kepada masyarakat yang berkumpul ada di sekitar kita untuk tidak berkumpul. Karena kalau mereka berkumpul bisa berakibat risiko kena wabah corona. Hadirin sekalian Allah, mencegah kemungkaran seperti itu. Dan ketika kita lakukan, maka ini adalah menjadi bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Ketika kita melakukan, insya Allah bernilai ibadah.
karena kita sedang melakukan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa ketika kita tidak kemudian sholat di masjid, maka kita pun harus menegakkan sholat. Di mana? Wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata. Bagaimana kita menegakkan sholat di rumah? Kita berjamaah di rumah. Nilainya tetap sama, yaitu 27 derajat. Dan ketika kita beribadah di rumah, maka saat itu kita pun mendapat pahala-pahala yang kita lakukan ketika sholat di masjid. Bukan berarti kita tidak suka masjid, kita sangat rindu masjid, tapi kita sesungguhnya sedang ada masalah. Dan ketika ada masalah, maka kita kembali pada syariat, yaitu beribadah di rumah, berjamaah di rumah, beraktivitas di rumah bersama keluarga dan sebagainya. Hadirin sekalian Allah, kultum yang bisa sampaikan kira-kira hanya demikian. Mudah-mudahan menjadi wawasan buat kita, mudah-mudahan menjadi nasihat buat khususnya saya sendiri, agar ke depan kita semakin luas ilmunya, semakin bisa mempraktikkan Islam secara sempurna. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.